Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi pada hari ini kita belajar ulumul Quran ya. Belajar ulumul Quran. Pembahasan kita sekarang adalah tentang mantuk dan mafhum. Apa itu mantuk? Apa itu mafhum? Mantuk apa yang terucap dari pemahamannya dari ucapan, sementara mafhum itu pemahamannya tidak dari ucapan. Jadi kan perkataan Allah itu kan ada yang mantuk, yang dari dalil itu kita langsung paham. Tapi kalau mafhum itu, Al-Quran itu bukan dari dalil, tapi dari pemahamannya malah kita paham. Jadi begitulah model Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada mantuk dan mafhum. Mantuk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal. Lafal itu lafaz tulisan-tulisan itu atau ucapan di tempat pembicaraan. Di waktu pembicaraan itu orang langsung paham. Artinya penunjuk lafal berasal dari huruf-huruf yang diucapkan. Jadi petunjuk lafal itu berasal dari huruf-huruf itu, kita langsung paham. Oh. Jadi saya katakan pergilah ke pasar. Kalian kan paham maksudnya, ya saya suruh pergi ke pasar. Kalian paham gitu kan. Tapi kalau mafhum itu sesuatu yang kalian pahami tapi tidak dari lafal itu. Ya saya bilang pergilah ke langit. Maksudnya apa? Maksudnya atau telitilah langit. Teliti langit. Gimana caranya? Maksudnya berilmulah dengan ilmu yang ada di jagat raya ini. Gitu. Jadi dipahaminya itu bukan dari ucapan mafhum itu, tapi dari pemahaman yang diucapkan. Gitu maksudnya. Tapi yang enak itu belajarnya memang mantuk. Mantuk itu sesuatu yang bisa dipahami langsung dari ucapan itu, dari huruf-huruf yang diucapkan. Mantuk itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada nas langsung dari ayat itu, ada zahirnya, zahir dari ayat itu, ada muawalnya, ada harus ditakwilkan atau ditafsirkan dulu, ada dilalahnya atau tunjukkannya, mengarahnya. Kemudian mengarahnya juga terbagi 2, ada iqtida, ada isyarat. Jadi semua ini kita akan bahas ya, tapi kalian harus hafal dulu. Mantuk itu terbagi menjadi 4, ada nas, ada zahir, ada muawal, ada dilalah. Nas, zahir, muawal dan dilalah. Dilalah terbagi 2, iqtida dan syarat. Kita bahas mantuk dulu ya. Baik, nas contohnya. Nas itu adalah lafal yang menunjukkan makna yang jelas dengan sendirinya tanpa mengandung kemungkinan yang lain. Jadi itu nas. Nas itu huruf-huruf itu kita langsung paham tanpa ada makna lain. Sementara nanti kalau nas, setelah nas itu ada zahir, namanya zahir itu nanti ada makna lain. Kalau ini tidak ada makna lain, yaitu aja gitu. Dari ucapan, dari huruf-huruf itu yaitu aja. Contoh ayat Al-Quran. Pamalam yajid fasyamu salasata ayamin. Siapa yang tidak bisa puasa 3 hari di haji. Ini hajinya bicara tentang haji tamattu ya. Orang kalau haji tamattu itu kan dia wajib puasa 3 hari di Mekah. Terus wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau dia sudah kembali ke kampung halaman. Jadi 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman kalau dia tidak membayar denda, yaitu denda menyembelih seekor kambing. Jadi boleh 2 dia boleh pilih. Kalau dia sudah sembelih seekor kambing, berarti dia tidak puasa 3 hari di Mekah dan juga tidak puasa 7 hari di kampung halaman. Gitu kan? Nah, ini ganti ibadahnya biar sempurna gitu kan. Allah begitu. Sempurna ibadahnya betul-betul lah gitu.
Tapi kalau ini, kalau apa? Kalau dia tidak ada uang untuk beli kambing untuk dikorbankan di Mekah, maka dia wajib puasa. Wajib puasa dia 3 hari di Mekah, puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung halaman, gitu kan? Terus Allah sempurnakan kata tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Jadi betul-betul 10 hari. Nah, jadi di kata 10 hari inilah yang menjadi topik kita dari nas ini, contoh dari nas ini. 10 hari dalam ayat ini disebut secara sempurna. Jadi ya 10 hari. Ya berarti kalau 10 hari pemahamannya kan nggak ada 11 hari, nggak ada 12 hari, nggak ada 13 hari, nggak pula 9 hari, nggak pula 8 hari, ya 10 gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nas. Apa itu yang dimaksud dengan nas? Kita paham sendiri tanpa mengandung kemungkinan lain. Itu nas tuh, kalau dalam Al-Quran itu disebut nas. Itu istilah ya, itu nas. Nanti kalian jangan ini ya, jangan apa ya, jangan apa tuh ya, jangan namanya itu, jangan kepikiran lain istilah-istilah yang lain. Nanti kalau istilah dari yang lain misalnya, kalau istilah fikih misalnya, istilah fikih nas juga nih. Tolong sebutkan nasnya gitu. Artinya tolong sebutkan dalilnya. Tapi kalau orang tafsir mengatakan nas, itu maksudnya adalah memahami ayat dari ayat itu sendiri, itu nas. Tapi kalau orang fikih menyebutkan, tolong datangkan nasnya, tolong mana nasnya, nasnya mana? Itu artinya mana dalilnya. Dalilnya kan macam-macam, bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis Nabi, terus bisa dalil-dalil dari mantuk, bisa dalil mafhum, kan macam tuh, umum tuh kalau orang fikih menyebutnya. Jadi istilah-istilah ini tolong kalian beda-bedakan ya. Orang fikih menyebut nas, orang hadis, orang-orang fikih menyebut nas, orang yang belajar fikih maksudnya, orang belajar fikih menyebut nas, orang yang belajar ilmu Quran juga menyebut nas. Cuman beda itu maksud. Kalau orang fikih, nas itu adalah pokoknya apa aja lah dalil, itu nas mereka sebut. Tapi kalau orang ilmu Quran atau orang belajar ilmu Quran, itu menyebut nas itu adalah memahami ayat dari dari huruf-huruf itu sendiri tanpa ada tanpa ada penafsiran yang lain. Itu yang disebut nas. Jadi jangan ini ya, jangan mencampur-campurkan istilah ya, seperti yang kemarin saya sebutkan, istilah adil dari orang fikih beda dengan adilnya orang hadis. Kalau adilnya orang fikih berarti mengadili orang dengan seadil-adilnya, itu menimbang sama berat, mengukur sama tinggi, itu namanya adil menurut orang fikih. Jadi kalau orang hadis bilang adil, dia itu adalah orang yang adil. Maksudnya adil di situ adalah orang yang agamanya bagus, sholatnya, puasanya, zakatnya, dia tidak pernah bohong. Ini disebut adil oleh orang fikih. Jadi penggunaan istilah itu harus kalian pahami. Sekarang kalian masuk ke belajar ilmu Quran. Jadi kalau belajar ilmu Quran, orang ilmu Quran mengatakan nas, kalian harus sesuaikan pemahamannya. Nas yang dimaksud oleh orang ilmu Quran adalah bukan dalil, tapi apa? Tapi yang dimaksud nas oleh orang ilmu Quran itu adalah memahami ayat dari huruf-hurufnya sendiri tanpa perlu melihat yang lain. Itu namanya nas. Nas itu masuk dia dalam bagian mantuk. Mantuk itu apa? Memahami ayat langsung dari lafaznya itu sendiri. Lanjut. Bagian kedua dari mantuk itu adalah zahir. Zahir ya. Beda lagi nih orang fikih. Kalau orang fikih bilang zahir. Zahir itu apa yang tampak tentunya kan. Tapi kalau zahir menurut orang ilmu Quran itu beda itu. Coba lihat nih. Lafal yang bisa langsung dipahami maknanya ketika diucapkan, tapi disertai kemungkinan-kemungkinan ada makna lain. Nah, itu. Memang kita ketika membaca ayat itu kita bisa langsung paham gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada makna lain dari makna yang kita pahami itu. Nah, itu namanya zahir. Jadi beda ya, kalau orang fikih zahir batin. Kalau zahir itu apa yang tampak, batin apa yang tak tampak. Kalau orang hadis, kalau orang ilmu Quran enggak. Zahir yang mereka maksud itu adalah
Zahirnya memang kita memahami ayat dari teks-teks ayat itu, tapi makna zahir itu juga dipahami adalah ada kemungkinan makna lain dari makna zahir itu, dan itu tidak bisa disalahkan dari ayat itu. Ambil sudah contohkan. Zahir itu sebenarnya sama dengan nas katanya kan. Itu dalam hal bahwa makna ditunjukkan pada ucapan-ucapan dari pengucapan dari lafaz-lafaz itu sama pada dasarnya. Cuman tambahannya adalah ada makna lain yang tidak bisa disalahkan. Contoh, faman itu rogai robagin, itu kan. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakan, sedang dia tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batas. Ini bagi orang yang ini ya, bagi orang yang yang kesusahan dapat makanan, terus dia hanya ada babi atau sesuatu yang haram, habis itu dia makan, tapi dia tidak ingin makan itu sebenarnya, tapi terpaksa untuk makan, fala isma alai, dia tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak ada dosa baginya, semuanya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Al bagin menyebutkan orang yang bodoh dan orang lain. Jadi arti dari bagin ini adalah diartikan, kalau bahasa itu bagin itu al-jahlun, bodoh. Jadi bodoh atau ketidaktahuan karena segala macam gitu. Faman itu ghairu bagin wala adin wala isma alai, dan tidak melampaui batas dalam makan itu, dan bodoh itu enggak jadi masalah, tapi itu makna yang kuat. Bukan, makna yang lemahnya bodoh gitu. Dan orang yang zalim. Tapi makna yang kuatnya itu, bagin itu dikatakan ini, kalau diartikan, kalau orang Arab mengatakan mahwal bagin. Apa itu bagin? Bagin itu adalah zalim. Makna kuatnya adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu makna kuatnya. Sementara makna bodoh adalah makna yang lemah atau makna kemungkinan yang lain. Jadi bagin ini ada dua makna. Makna yang kuatnya adalah zalim, makna yang lemahnya adalah bodoh gitu. Kalau diartikan dalam bahasa Arab ya, kalau orang-orang tafsir pasti langsung paham dia kata-kata bagin itu. Kan biasanya kalau kata-kata itu kan diartikan lagi. Mahwal bagin, bagin huwa zalim. Bagin adalah zalim. Tapi apakah ada mana lain dari kata bagin? Ada, kata orang Arab. Apa itu? Al-jahlu, bodoh gitu. Jadi makna yang pertama adalah makna yang kuat, makna yang kedua adalah makna yang lemah. Tapi kedua-duanya bisa dipakai, ya kan? Orang yang memakan harta, orang yang memakan sesuatu yang haram karena apa ya? Karena zalim, dia tidak tahu, karena zalim dan juga tidak tahu, misalnya kan bisa juga karena zalim itu kan gelap itu tidak tahu gitu, bisa juga kan? Gelap dan dia tidak tahu, kemudian dia makan tapi dia tidak melampaui batas, ya tidak jadi masalah gitu. Maka itulah disebut dengan zahir. Jadi kita kembali ke definisi zahir tadi di atas. Apa itu zahir? Zahir itu adalah memahami makna dari yang diucapkan, tapi kemungkinan lain ada gitu. Kemungkinan lain dari makna itu ada. Ya, itu dulu ya. Nanti mungkin kita kuatkan dengan tanya jawab ya kalau belum paham juga. Itu pembagian yang kedua dari mantuk atau dari memahami ayat dari ucapan ya, dari lafaz. Yang ketiga, ini contohnya lagi, contoh zahir ya, biar yang lebih kuat. Fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yaturna. Ini dalam surah Al-Baqarah 222 ya, 222. Maka jauhilah perempuan itu ketika dia sedang haid. Wa la taqrabuhunna, jangan kalian dekati sampai dia bersuci. Makna bersuci di sini yang kita garis bawah ini. Makna bersuci ini apakah dia sudah suci bersih dari haidnya kemudian kita boleh bergaul dengan dia? Apakah itu? Itu betul juga gitu. Tapi makna yang kuat dari itu bukan makna dia sudah suci aja, tapi kalau dia sudah mandi, berwudu dan mandi. Namanya mandi wajib atau mandi besar ya, mandi janabah atau mandi junub. Baru boleh mendekatinya. Jadi makna suci di sini kan bisa dua. Mana suci dari haid iya, mana suci dari bersuci itu, mana sucinya itu adalah dia sudah berwudu dan mandi juga iya gitu. Tapi makna yang kuat dari itu kata yathurna ini adalah maknanya adalah kalau dia sudah berwudu dan mandi baru dia suci dan boleh digauli.
Tapi kalau hanya sekedar suci dari haid tapi dia belum mandi, kemudian dia belum berwudu, dia belum mandi, itu belum boleh digauli. Nah, itu maknanya. Jadi ada dua kemungkinan dan makna tersebut ya bisa dipakai kedua-duanya. Tapi mana yang kuat lah yang lebih dipakai. Itu namanya makna zahir. Mana yang kuat lebih dipakai. Yaitu apa makna yang kuat itu? Mana yang kuat itu adalah kalau dia sudah berwudu dan mandi. Mana yang lemahnya? Apa itu? Kalau dia sudah suci saja dari haidnya. Itu maknanya. Nah, berhenti dari haid disebut suci juga. Sementara wudhu dan mandi juga disebut suci juga. Tapi mana yang kuatnya mana? Apa tuh? At-tuhur itu suci lebih jelas makna yang kedua yaitu makna berwudhu dan itu contohnya itu bersebut makna zahir ya. Kemudian yang ketiga terkait tentang mantuk ini adalah yang ketiga disebut muawwal. Apa itu muawwal? Muawwal itu adalah memahami ayat dari lafaznya, pemahaman ayat dari lafaz-lafaznya, tapi yang diambil itu mana yang lemahnya, sebalikan dari mana zahir tadi. Mana zahir itu adalah muawwal itu artinya ditakwilkan dulu, ditafsirkan. Tapi mengambil pemahaman itu dari kata-katanya itu dari apa yang ditafsirkan itu yang lebih kuat daripada mengambil makna yang tersurat dari apa dari lafaz itu. Kebalikan dari zahir. Kalau zahir kan mengambil makna yang kuat, menguatkan mana yang kuat kan, itu yang lebih pantas untuk dijadikan dalil gitu. Tapi kalau muawal enggak, makna yang lemah itu yang diambil gitu. Karena itu yang lebih kuat. Gimana ya bahasanya? Pokoknya kebalikan dari zahir lah. Kalau zahir tadi kan makna yang kuatnya yang diambil. Kalau ini adalah makna yang lemahnya yang diambil. Contoh misalnya muawal. Lafal yang diartikan dengan makna yang marjuh atau makna yang lemah. Jadi mengambil dari kata-kata tapi yang marjuh atau yang lemah itu yang diambil. Karena adanya dalil yang menghalangi ketika diartikan dengan makna yang rajih. Kalau diartikan makna yang rajih, nggak sampai maksudnya gitu. Tujuan dari perkataan itu, tujuan dari firman Allah. Muawal berbeda dengan zahir ya. Karena zahir diartikan dengan makna yang kuat, sementara kalau yang muawal diartikan dengan makna yang lemahnya. Contoh surat Isra. Waqfid lahuma janah zulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu dan rendahkanlah sayapmu gitu terhadap kedua orang tuamu yang kamu sayangi. Jadi maksudnya itu adalah merendahkan sayap. Pemahamannya sayap ya berarti tangan. Sayap mah tangan. Jadi kita rendahkan tangan kita ke orang tua kita. Betul nggak itu? Ya betul juga. Tapi pemahaman yang marjuh, pemahaman yang lemah kita tafsirkan, maksudnya tangan itu apa? Mengayomi. Nah, mengayomi. Yang kita ambil itu adalah makna waqfid janahaka minazuli. Maka ayomilah orang tuamu dengan kasih sayang. Bukan hanya sekedar kita peluk-peluk dia dengan tangan kita, habis itu selesai masalah. Enggak gitu. Yang walaupun enggak dipeluk pun orang tua tapi kita ayomi. Ya kebutuhannya kita berikan misalnya ya. Kita enggak sempat meluknya karena kita jauh misalnya. Orang tua kita di kampung, kita di perantauan gitu. Enggak bisa kita peluk gitu kan. Hanya kita ayomi kebutuhannya, misalnya kebutuhannya apa? Kebutuhannya makannya gitu kan, obat-obatannya, terus dihajikan segala macam. Itu termasuk makna yang lemah kan. Kalau pemahaman di sini kan jana hazuli itu maksudnya sayapmu itu apa ya, tangan gitu. Tangan itu makna yang kuat dari kata-kata itu ya tangan gitu kan. Tapi apakah orang yang sudah memeluk orang tuanya dengan tangan tapi dia tidak mengayomi orang tuanya, tidak memberikan kebutuhannya, apakah itu sudah dianggap berbakti? Enggak lah. Dianggap berbakti itu adalah kalau dia mengayomi orang tuanya. Bolehlah dia tidak bisa memeluk orang tuanya karena dia jauh, tapi semua kebutuhan orang tuanya itu dia berikan, dari makanannya, obat-obatannya, ya kan? Perhatiannya, kemudian dihajikan, diumrahkan. Itulah yang makna yang lebih, walaupun itu disebut makna yang lemah karena makna yang jauh dari ayat dari huruf-huruf ini, tapi itulah yang dipakai, maka itu disebut dengan muawwal. Oke ya. Berikutnya yang keempat, pembagian dari mantuk. Yang keempat, pembagian dari mantuk adalah kadang kebenaran ya, kalau dilalah itu adalah dilalah itu apa yang ditunjukkan dari dalil itu.
lebih-lebih daripada ya dilalah itu jangan samakan dengan dalil ya. Mana dalil? Dalil itu masih umum. Ini dilalah. Dalun dilalah. Artinya yang ditunjukkan oleh sesuatu kata itu. Ya kan. Jadi lebih-lebih lagi daripada muawal. Kalau muawal kan mengambil makna yang lemah sebagai tafsiran yang dipakai daripada makna yang kuat. Kalau ini lebih lagi. Kadang kebenaran makna yang ditunjukkan oleh suatu lafal bergantung pada lafal yang tidak disebutkan. Jadi maknanya tersebut bukan dari lafal itu yang diambil gitu, tapi dari hal yang lain. Nah itu maknanya. Nah, dia kadang-kadang terbagi menjadi dua, ada iktidha, ada ya isyarat. Ada iktidha, ada isyarat. Ya ada dua ya. Jadi dilalah itu apa itu dilalah? Yaitu mengambil makna bukan dari lafaz tapi di luar daripada itu, di luar daripada lafaz. Dia terbagi dua, ada iktidha, ada isyarat, ada isyarat. Kalau yang disebut isyarat itu apa? Menunjukkan sesuatu yang lafal tidak bergantung pada lafal yang tidak disebutkan, dan lafal sendiri menunjukkan sesuatu yang tidak dimaksudkan sejak awal. Hal ini dinamakan dilalah isyarat. Jadi lafal itu memang tidak ditunjukkan pada sejak awal. Allah itu sudah ada maksud. Jadi gimana ya? Memahami Al-Quran itu memang luar biasa ya. Memang luar biasa. Jadi nggak bisa langsung paham, langsung tahu artinya habis sudah selesai masalah, enggak gitu. Itu tahap pertama, itu disebut nas. Tahap kedua zahir, orang lebih hebat lagi disebut zahir. Lebih hebat lagi cara otak kita memahami ayat Al-Quran itu ya dengan sebut muawwal. Lebih hebat lagi disebut dilalah. Ya itu terbagi dua, ada iktidha, ada isyarat. Nah ini coba lihat contoh iktidha ini gimana. Dilalah iktidha. Dilalah itu apa? Menunjukkan sesuatu bukan dari lafaznya tapi apa? Di luar dari lafaz tersebut. Contoh. Dilalah. Faman kana minkum maridun au ayat surah Baqarah 184 ya. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Jika ada di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia menggantilah hari-hari yang dia tinggalkan puasanya tersebut. Kalau secara ini kan betul ya, secara kata-kata kan ganti aja di hari. Tapi pemahaman yang kita pakai adalah kalau dilalah iktidhanya itu adalah kalau dia tidak sakit dalam perjalanan, kalau dia tidak musafir, kalau tidak sakit, habis itu dia tidak membatalkan puasanya. Apakah dia harus mengganti juga? Dia di perjalanan tapi dia tetap puasa, atau dia sakit dia tetap puasa. Apakah dia juga mengganti juga? Kan jawabannya tidak mengganti dia. Apa sebab? Karena masalahnya di situ adalah kalau dia membatalkan puasa. Padahal kata-kata membatalkan ada di sini. Enggak ada kan? Pamangka coba artikan. Pamangka minkum maridun. Kalau ada orang yang sakit atau dalam perjalanan. Kata-katanya harusnya ada di sini kan? Dibatalkannya puasanya. Itu kan harusnya ada di sini nih. Dibatalkannya puasanya. Maka dia gantilah sesuai dengan hari-hari yang dia batalkan tersebut. Kan itu harusnya. Tapi kata membatalkan ini nggak ada di sini. Ada di belakang itu. Dari belakang pemahaman dari ayat ini. Misalnya di Ramadan dia sakit. Berapa hari dia sakit? 3 hari sakit. Berarti dia harus mengganti lagi 3 hari. Karena padahal dia sakit itu tetap puasa. Atau di Ramadan dia melakukan perjalanan musafir gitu. Selama 2 hari gitu. Terus dia masih puasa selama 2 hari itu ketika musafir itu. Apakah dia mengganti yang 2 hari ketika dalam perjalanan? Enggak kan? Intinya di sini bukan dari dalil ini. Intinya di mana? Intinya ada di belakang dalil ini yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau dia batalkan puasa. Jika dia sakit, dia batalkan puasanya. Atau dia melakukan perjalanan, dia batalkan puasanya. Maka dia menggantilah puasa yang dia batalkan tersebut. Jadi bukan karena sakitnya, bukan karena perjalanannya, tapi apa? Karena membatalkan puasanya. Apakah ada kata membatalkan puasa di ayat ini? Kata-katanya? Jawabannya tidak ada. Maka itu disebut dengan dilalah iktidha. Memahami ayat dari tujuannya, dari tunjukannya, dari arahnya ada di belakang itu. Nah, itu maksudnya. Ya.
Jadi maksudnya ialah si sakit atau musafir berbuka, dia membatalkan puasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang ia puasai tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah contoh tambahan biar lebih paham. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu ibu-ibumu. Ibu-ibumu haram bagimu. Apa maksudnya haram ini? Maksud apa haram di sini? Maksudnya adalah haram menikahi. Ibu-ibumu haram untukmu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum minar radha'ah gitu. Kamu diharamkan. Diharamkan ngapain? Apakah diharamkan kita untuk salaman sama dia? Bukan. Maksudnya diharamkan menikahi. Kata-kata menikahi apakah ada di ayat ini? Tak ada di kata-katanya. Tapi orang yang paham maka dia akan mengatakan apa yang maksud dengan haram? Haram itu haram menikahi ibu. Apakah kata ibu ada di sini? Jawabannya tidak ada. Apakah kata menikahi ada di sini? Tidak ada. Cuman memahaminya dari itulah kehebatan ulama itu ya. Ya, kehebatan orang-orang yang paham bahasa Arab itu. Apa itu? Jadi kalau orang yang nggak paham ya dibilangnya hurimat alaikum ummahatukum, haram bagimu ibu-ibumu. Berarti kalau haram nggak boleh melihat, nggak boleh salaman, nggak boleh sungkeman segala macam. Gimana pula itu? Pemahamannya bukan haram yang dimaksud ini mahar secara zahir, tapi pemahaman itu haram menikahi. Kalau salaman bagus, ya kan, sayang-sayangan bagus, jadi sayang bagus, bantu bagus. Nah, ini pemahaman dilalah namanya ya. Ada lagi pembagian berikutnya itu tentang dilalah, namanya dilalah isyarat. Dilalah isyarat itu apa? Disyaratkan dari semenjak awal udah jelas gitu ya. Ya, disemenjakkan dari awal sudah jelas. Contoh dilalah isyarat. Contohnya ini. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa itu rafasa ila nisaikum, kamu bergaul dengan istrimu. Ya, kamu bergaul dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaianmu, kamu pakaiannya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu apa yang kamu inginkan terhadap dirimu. Fataba alaikum, bertobatlah wa afa ankum, Allah akan memaafkan kamu. Wal ana basyiruhunna, dan sekarang kamu boleh bergaul dengan mereka, istri-istrimu tadi. Wabtagu ma kataballahu lakum, maka carilah apa yang Allah wajibkan kepada kamu. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumnya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitul aswad, hingga jelas bagimu nanti putih benang putih di antara benang hitam minal fajri, waktu fajar maksudnya. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah kamu boleh bergaul dengan istrimu. Ya, pemahamannya di sini adalah kan ada orang yang mengatakan begini. Kalau seandainya bergaul dengan istri itu sampai nanti terbit fajar, ya kan, sampai terbit fajar, belum lagi sempat untuk mandi sempat mandi wajib, padahal dia sudah waktu subuh udah masuk gitu. Waktu subuh udah masuk tapi dia belum sempat lagi mandi wajib. Terus bagaimana gitu? Dari ayat ini pemahamannya adalah kalau sudah pun masuk waktu subuh belum sempat mandi wajib, tapi kan dia melakukan pergaulan itu sebelum subuh gitu, maka itu dibolehkan. Maka yang mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul aswad minal khaitil abyad minal khaitil aswad, sampai kamu bisa melihat antara hitam dan putih, maksudnya hajar datang. Jadi misalnya atau begini contohnya dia bergaul jam 3 gitu, jam 4 misalnya, jam 3 lah. Habis itu dia ketiduran sampai jam 5:30, padahal jam 5 sudah waktu subuh. Apakah sah puasanya? Nah, itu kan pertanyaan. Apakah sah puasanya? Jawabannya adalah sah puasanya. Kenapa? Karena waktu bergaulnya itu jam 3 gitu. Sementara subuhnya itu waktu subuhnya jam 5. Ya nggak apa-apa lewat, tapi yang bergaul jam 3. Kecuali kalau dia bergaul itu pas jam 5:30, itu baru batal puasanya. Tapi kalau jam 3 dia bergaul, habis itu dia ketiduran, habis itu sampai subuh udah lewat, malahan udah jam 5:30, dia mandi, sah puasanya, nggak ada masalah. Yang penting ini maka ini disebut dengan dilalah isyarat.
Dari isyarat itu apa? Memaham. Padahal ada nggak kata-kata di sini bahwa boleh dia bergaul jam 3, nah walaupun ketiduran dia sampai jam setengah 6, ada nggak? Nggak ada. Maka itu disebut dengan dilalah. Ditunjukkan oleh ayat itu begini maksudnya. Nah, jadi kan memahami ayat ini berat ini kan. Kalau begini-gini nih. Kalau nggak dijelaskan sama ulama, nggak paham kita ini. Ini alhamdulillah sudah dijelaskan sama ulama. Nah, begitulah namanya dilalah isyarat. Dah selesai sampai di sana tentang dilalah ya. Dilalah isyarat. Sekarang tadi kan kita belajar tadi mantuk. Kita ulang lagi ya. Mantuk. Mantuk itu memahami ayat dari kata-katanya. Ya, dari kata-katanya. Di kata-katanya kita udah mantuk namanya. Sekarang mafhum lagi, memahami ayat dari pemahamannya. Di mafhum itu, jadi kebalikan dari mantuk. Kalau mantuk dari kata-katanya. Dari kata-katanya dia terbagi 4, ada nas, ada zahir, ada muawwal, ada dilalah. Empatnya nas, zahir, muawwal, dilalah. Sekarang kita mafhum, pelajaran mafhum lagi. Itu apa? Memahami ayat dari pemahamannya, bukan dari kata-kata ayat tersebut atau dari huruf-hurufnya, tapi dari pemahamannya. Ya, contoh. Ada namanya mafhum muhafaqah, ada namanya mafhum mukhalafah. Kayak dua itu aja lah pembagiannya. Nanti takutnya saya terlalu banyak menjelaskan ini kepada kalian. Takutnya kalian nanti bingung, pusing. Nah, dua itu aja. Ada namanya mafhum muwafaqah, ada namanya mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah adalah pemahamannya yang sesuai langsung lurus, runut, net gitu. Kalau mafhum mukhalafah, pemahamannya yang terbalik gitu. Contoh kalau mafhum muwafaqah itu contohnya pergilah ke dapur gitu. Ya maksudnya pergi ke dapur ngapain? Ya maksudnya masak gitu. Nah itu namanya mafhum muwafaqah. Masa disuruh pergi ke dapur habis sudah pergi itu balik lagi. Nah itu orang bodoh namanya. Tidak memahami kata. Kalau memahami kata itu pergilah ke dapur. Nah, pergi dapur berartinya suruh masak. Kalau contoh lain kalau mafhum mukhalafah contohnya itu mafhum muwafaqah ya. Atau mafhum muwafaqah contohnya segini. Kan nggak disuruh masak kan dia katanya. Pergilah ke dapur. Nah, berarti kan pemahamannya masak ya. Atau contohnya pergilah ke pasar. Pemahamannya itu apa? Ya suruh belanja gitu, pergi ke pasar. Atau ambillah buku, berarti suruh belajar. Itu mafhum muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah apa? Mafhum mukhalafah itu contohnya begini, mafhum mukhalafah. Beda deh nih. Apa tuh contohnya? Ambillah pisau tuh bunuh saya. Nah, itu kan gitu. Ambillah pisau, bunuh saya. Misalnya orang tua marah gitu, orang tua marah terus bilang, ambillah pisau tuh bunuh saya. Itu apakah dia menyuruh Anda untuk membunuhnya? Enggak lah, itu pemahaman dia marah. Pemahamannya dia lagi marah gitu. Atau dia mengatakan begini, kalau apa? Kalau apa? Ambillah duit itu, hambur-hamburkan aja. Belanjakan aja terserah kamu, ambillah duit itu. Apakah memang betul dia suruh kita itu ngambil duit habis itu disuruh dihambur-hamburkan? Jawabannya tidak. Maka itu disebut mafhum mukhalafah. Pemahaman yang berbeda. Nah, kira begitu ya. Disebut mafhum mukhalafah dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Apa tadi ulang lagi contoh kalau mafhum muwafaqah? Perintah sesuatu tapi sesuai dengan perintah itu. Apa tadi contohnya? Pergilah ke dapur. Pemahamannya apa? Suruh masak. Pergilah ke pasar. Pemahaman mafhum muwafaqahnya apa? Belanja. Gitu kan? Ambillah sapu, berarti disuruh bersihin rumah. Itu contohnya. Apa lagi contoh yang lainnya? Itulah contoh-contoh itu mafhum muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah, kebalikan itu sebenarnya yang disuruh. Apa? Ambillah pisau bunuh saya. Misalnya bahasa kasar. Orang tua kayak gitu kalau udah marah ya. Ambillah pisau bunuh saya. Maksudnya apakah dia nyuruh kita bunuh? Bukan. Dia lagi marah. Tuh. Atau dia mengatakan begini, ambillah duit itu, hambur-hamburkan aja lah. Itu bukan berarti dia suruh ambil duit kemudian dia hambur-hamburkan. Enggak. Itu namanya disuruh hemat. Nah, itulah contoh. Ya, di dalam Al-Quran juga begitu Allah mengatakan. Jadi mafhum muwafaqah itu malah dalam Al-Quran dibagi dua.
Ada namanya fahwal kitab, ada namanya lahnul kitab. Kalau fahwal kitab, khitab bukan khitab ini ya. Khitab itu ucapan ya. Khitab ucapan. Muqatabah orang yang mengucapkan ya. Makna yang tersirat dari suatu perkataan lebih berhak untuk diberlakukan daripada makna yang tersurat. Jadi makna yang tersirat itu lebih berhak daripada makna yang tersurat. Yang tersirat itu lebih berhak. Seperti larangan mencela atau memukul. Ini contoh perkataan Allah. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu katakan perkataan A atau menghardik keduanya. Jangan kamu kata-kata A atau menghardik keduanya. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini kepada orang tua ya. Jangan kamu katakan A. Pemahaman mafhum muwafaqahnya itu adalah mafhum muwafaqah dari lahnul kitab, fahwal kitabnya adalah apa? Memukul lebih berat daripada mengatakan A. Kan tidak ada kata-kata memukul di situ. Dan jangan kamu katakanlah perkataan A. Maksudnya adalah, iya betul perkataan A itu sudah dosa, tapi memukul itu lebih dosa. Tapi ada juga orang mengatakan memang kan yang tidak dibolehkan sama Allah itu kan cuma mengatakan A. Tapi kalau memukul kan nggak dilarang sama Allah. Baik kita pukul aja langsung orang tua itu. Ini yang jadi masalah. Dia tak tahu, tidak pernah belajar ilmu Quran. Kalau dia belajar ilmu Quran, maka itu disebut mafhum muwafaqah fi lahnil kitab. Pemahaman muwafaqah di lahnul kitab. Lahnul kitab apa? Makna yang tersirat itu lebih berhak untuk dipahami, lebih berhak untuk diamalkan daripada makna yang tersurat. Makna yang tersuratnya memang tapi makna yang tersiratnya apa? Memukul tidak boleh lagi. Aja nggak boleh, apalagi memukul. Apalagi yang mencuri duitnya. Aja nggak boleh. Yang kecil itu misalnya orang tua kita nyuruh, nah ambilkan air kayak gitu kan, itu dosa. Apalagi diambilkan air habis itu siramkan ke kepalanya, itu lebih parah lagi. Maka itu disebut dengan fahwal kitab ya. Fahwal kitab, apa itu fahwal kitab? Memahami ayat yang tersirat itu lebih wajib kita jalankan daripada yang tersurat. Nah, katamu kan terima fahum. Fahum itu apa? Memahami ayat di luar dari perkataan itu. Contoh tadi apa perkataan tadi? Pergilah ke dapur. Maksudnya ke dapur itu apa? Masak, ya. Contoh. Terus atau lahnul kitab. Lahnul kitab adalah hukum yang tersirat dari suatu perkataan sama seperti hukum yang tersurat. Jadi sama dia. Jadi bukan ini, kalau ini kan makna yang tersiratnya lebih kuat daripada yang mana yang tersurat. Kalau ini apa? Makna yang tersirat dengan makna yang tersurat itu sama-sama dijalankan keduanya, sama aja. Contoh perkataan ayat Al-Qur'an. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu dengan cara zalim, hanya saja mereka memakan harta tersebut, yang mereka makan adalah api neraka. Maksudnya kan memakan harta anak yatim. Ini kata-kata memakan harta anak yatim. Kalau memakan harta anak yatim kan haram, nggak boleh kan? Dengan cara zalim nggak boleh. Tapi kalau nggak zalim boleh. Memakan harta anak yatim nggak boleh. Berarti kalau memakan nggak boleh. Kalau saya bakar, saya sakit hati sama anak yatim itu, saya bakar hartanya, atau saya musnahkan hartanya, atau saya curi hartanya. Sama aja, mau memakan harta anak yatim, mau memusnahkannya, mau membakarnya, mau mencurinya, mau apa lagi segala macam. Yang penting harta anak yatim itu berkurang dari bapak itu tidak mendapatkan haknya. Sama aja hukumnya. Itu namanya pemahaman muwafaqah dari sisi lahnul kitab. Apa itu lahnul kitab? Makna yang tersirat dan makna yang tersurat itu hukumnya sama. Memakan nggak boleh, betul. Mencuri juga nggak boleh. Dicuri hartanya itu juga nggak boleh. Atau dibakar nggak boleh. Dimusnahkan nggak boleh. Dihilangkan nggak boleh. Pokoknya menghilangkan harta anak yatim itu tidak boleh. Cuman kata-katanya di sini apa? Memakan harta anak yatim. Ya,
Itulah kira-kira maka itu disebut dengan lahnat kita. Saya rasa kalian akan lelah capek nih kalau ini banyak sekali pembagiannya nih mafhum kitab ini mafhum mukhalafah. Ada mafhum mukhalafah lagi. Mafhum mukhalafah ini enggak usah lah saya contohkan ya. Udahlah saya contohkan satu aja lah contoh. Ini aja lah mafhum sifat. Sifat ya, mafhum mukhalafah tapi sifat ya. Ayat Al-Qur'an. Ini mukhalafah berarti apa tadi yang mukhalafah? Memahami ayat tidak dari ayat itu, tapi maksudnya di luar dari ayat itu, malah berbeda gitu. Contoh tadi apa? Hambur-hamburkan aja lah duit itu gitu. Maksudnya apa? Nggak dihambur-hamburkan, maksudnya hemat lah gitu maksudnya. Dia lagi marah itu orang tua tuh. Ini perkataan juga perkataan Allah SWT. Contohnya dalam Quran. Allazina amanu inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Hai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik, maka kamu tabayunlah. Maksudnya jangan kamu percaya langsung. Orang fasik itu apa? Orang yang pernah bohong gitu. Orang yang pernah bohong walaupun sekali dia bohong, tapi jangan langsung percaya dengan omongan dia. Ya dilihat dulu lah omongan dia, jelasin dulu, tanya-tanya dulu ke orang lain yang dia omongin itu. Gak boleh langsung percaya. Itu pemahaman mafhum mukhalafahnya apa? Kalau dia bukan orang fasik, langsung kita percaya. Kalau dalam hadis contohnya gini ya. Kalau yang membuat berita itu adalah Nabi, kalau yang membuat berita itu adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kita nggak perlu tabayun, nggak perlu kita, wah Nabi ngomong gitu ya, oh berarti kita harus tabayun dulu nih, karena kan setiap berita itu tabayun, enggak, pemahaman itu hanya berita orang fasik. Atau orang fasik itu apa? Berita orang yang pernah bohong. Nabi tidak pernah bohong, Abu Bakar tidak pernah bohong, Umar tidak pernah bohong, Utsman tidak pernah bohong, Ali tidak pernah bohong. Para sahabat-sahabat itu tidak pernah bohong mereka, karena dijamin sama Nabi Muhammad. Sahabatku tak pernah bohong kata Nabi Muhammad. Berita dari Nabi Muhammad langsung ambil. Makanya Abu Bukhari Muslim, kalau berita dari orang-orang yang jujur, yang tidak pernah bohong, langsung diambil, nggak perlu ditabayun. Tapi kalau berita dari orang yang fasik, itu perlu ditabayun. Sekarang ini kan banyak orang-orang fasik nih ya. Banyak orang-orang fasik ngomong sembarangan di TV segala macam ya. Di media segala macam, itu jangan langsung percaya, tabayun dulu. Kalau hidup pada zaman Nabi, zaman sahabat, itu nggak perlu tabayun dari suatu berita, langsung aja terima. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, imannya kuat. Nah, ini pemahaman mafhum mukhalafahnya di situ. Kalau datang orang fasik tabayun, tapi kalau datang orang beriman tidak usah tabayun, langsung aja percaya. Gitu pemahamannya. Ya. Itu aja lah dulu. Atau ini lagi contohnya. Allazina amanu la taqulu sayda wa antum hurum. Faman qatala minkum muta'ammidan fajaza'uhu misla qatala minan na'am. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu berburu ketika itu kamu sedang melakukan haji atau ihram, umrah. Siapa yang membunuh binatang itu dengan secara sengaja, maka dia harus mengganti barang yang dibunuh itu sesuai dengan binatang yang dia buru. Kalau dia buru kambing, ya kambing pula diganti. Kalau dia buru rusa, ya rusa pula diganti. Contoh. Itu dengan sengaja. Kalau dia membunuh dengan muta'ammidan, kalau tidak sengaja dia bunuh misalnya nih ya. Misalnya contohnya ada nyamuk nih di tangannya, habis itu dia tepuk. Tapi sengaja karena gatal aja. Itu ketika dia haji itu dia nggak perlu mengganti, nggak perlu mendenda. Apa sebab? Dia nggak sengaja mukul nyamuk, kecuali kalau dia sengaja. Berarti dia harus bayar denda dengan harga nyamuk. Berapa harga nyamuk? Nggak tahu ya harga nyamuk berapa ya. Harga nyamuk, harga lalat, harga semut, dia nggak tahu juga ya. Ya udahlah, bayarkan aja infaknya. Gitu. Berapa infaknya? Begitulah haji. Haji itu sangat luar biasa ya. Banyak banget aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal sebenarnya ketika nggak haji kita bunuh nyamuk aman-aman aja. Bunuh semut aman-aman aja, bunuh lalat aman-aman aja, bunuh apa ya aman-aman aja ya. Tapi kalau di haji nggak boleh bunuh sama sekali, itu bahayanya. Kalau membunuh sengaja bayar dendanya. Dengan seekor nyamuk nggak bayar dendanya, gimana caranya bayar seekor nyamuk? Susah juga. Kalau terbunuh misalnya kucing, ya dibeli kucing lagi, hidupin lagi ya, apa-apa gitu. Kalau yang terbunuh adalah kambing, bisa dibeli kambing ya. Nah, begitulah. Jadi pemahamannya kalau sengaja, kalau tak sengaja nggak apa-apa, nggak masalah. Itu mafhum mukhalafah.
Dah ada mafhum syarat segala macam ya gitulah. Banyak ya. Saya rasa capek kalian dengar saya nanti. Udahlah cukup segitu aja dulu pemahamannya insyaallah ya. Kita udah selesaikan aja lah mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah ini. Ada lagi beberapa. Dah selesai sampai di sana. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.